Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Di tema belajar bareng kita kali ini saya akan bawa kembali ya cara pembuatan. Seperti biasa ya sobat kreatif, dari awal sampai selesai kita coba buat kembali alat bending plat manual sistem press ya. Jika di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa detail pada pembuatan alat bending plat sistem lipat, dan untuk bending plat sistem press seperti yang saya buat kali ini juga pernah saya bawa ya ke channel ini, hanya di panjangnya 50 cm kalau nggak salah, untuk kebutuhan 4 mm dan untuk bahan aluminium ya. Untuk di video kali ini kita coba buat bending platnya di panjang 70 cm ya sobat kreatif, dengan kebutuhan penekukan plat besi maksimal di 4 mm. Oke, dan apa saja perbedaan dengan pembuatan sebelumnya, kita coba mulai saja ya sobat kreatif. Baiklah, untuk pemilihan bahan dudukan dies di sini saya pakai plat dengan ketebalan 19 mm, dengan lebarnya disesuaikan ya ukuran diesnya nanti. Karena saya akan pakai bahan dies dari bahan plat siku 50x50 di ketebalan 6 mm full ya. Jadi sekurang-kurangnya lebar dudukan harus di 17 atau 16 cm ya sobat kreatif. Oke, kita coba buat beberapa lubang untuk penyatuan nantinya dengan alas rangkanya ya. Jika di pembuatan bending plat yang 50 cm yang sebelumnya dibahas, untuk dudukan diesnya pakai bahan UNP 15 ya. Di bending plat kali ini saya pakai plat tebal untuk dudukan diesnya. Jadi pemilihan bahan ini penyesuaian ya sobat kreatif dengan kebutuhan spek nantinya. Karena alat bending yang dibuat kali ini untuk media bahan plat besi 4 mm ya. Jadi kita usahakan untuk dies nantinya harus bisa menahan tekanan sesuai dengan kebutuhannya agar tidak centang ya sobat kreatif. Oke, di sini saya sudah mulai ya pembuatan dies atau sudutnya dengan bahan yang sudah disebutkan tadi, yaitu besi siku 50x50. Dan sama seperti pembuatan sebelumnya ya sobat kreatif, pada bagian center kedua siku kita berikan jarak juga kurang lebih di 3 atau 4 mm seperti itu ya, untuk memberikan toleransi pada tekanan ujung mata penekuknya. Usahakan ketika pembuatan dies seperti ini ya sobat kreatif, apalagi dengan cara manual yang saya praktekkan di video kali ini. Untuk kebutuhan derajat dies berikan kepresisian, misalnya ya untuk penekukan 90 derajat kita buat sudut diesnya harus persisi di 90 derajat. Ada tapinya ya sobat kreatif, itu kalau untuk penekukan di ketebalan plat misal 1 atau 2 mm. Dan bagian center dies berikan jarak jangan terlalu lebar ya, agar tidak menghasilkan R yang besar pada hasil tekukan atau lengkungan besar pada sudutnya jika di penekukan plat di 1 atau 2 mm seperti itu. Dikarenakan bending yang saya buat ini untuk ketebalan 4 mm ya sobat kreatif, jadi untuk sudut dies kita berikan spare tambahan. Misal ya kebutuhan untuk 90 derajat kita berikan dies di derajat 80 atau 85 ya, karena biasanya penekukan di plat media tebal akan ada tekanan balik ketika proses penekanan sudah dilakukan seperti itu, yang biasanya menghasilkan tekukan tidak pas di 90 derajat ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami ya. Oke, dan untuk dies plat sudah kita selesaikan, kita lanjut ke penyatuan alas rangka. Di sini saya pakai UNP 8 ya, kita berikan kupingan pada rangka alas untuk menyatukan bagian dies dengan rangkanya menggunakan baut. Kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang kita lanjut ke pembuatan jalur untuk mempertahankan posisi mata penekuk agar tetap berada tepat di center dies. Di sini saya pakai as hidrolik ya, agar laju naik turunnya mata penekuk halus. Pada jalur kita buatkan pembatas untuk pegas atau per. Di sini saya pakai ring besar untuk batas pegasnya. Lalu saya juga sudah siapkan bos yang sesuai dengan jalur as yang sudah terpasang. Bos ini yang akan menyatukan keseluruhan dudukan mata penekuknya nanti ya sobat kreatif, dan berfungsi sebagai penghantar dan juga penahan posisi mata penekuk agar tidak geser. Oke, sebelum kita setel beberapa jarak pegas pendorong mata penekuk, kita harus siapkan rangka utama alatnya dulu. Baiklah, dan agar lebih mudah penyesuaian jarak antara dies dan mata penekuk ketika naik dan ketika turun, jadi kita proses terlebih dahulu ya mata penekuknya. Di sini saya akan buat dudukan mata penekuknya dengan memakai 2 buah bahan nako besar. Kita siapkan juga bahan mata penekuknya. Di sini untuk bahan mata penekuk saya pakai plat ya, ketebalan 16 mm dengan tingginya 20 cm dan lebarnya di 18 cm. Untuk ukuran ini ya disesuaikan saja ya dengan kebutuhannya. Oke, kita coba trip keseluruhannya ya sobat kreatif.
Usahakan posisi keseluruhan mata penekuk selaras ya dengan mata penekuk lainnya kalau kita membuat bending plat dengan mata penekuk terpisah seperti dalam video. Terkecuali yang utuh ya, ibarat kita buat bending plat di panjang 70 cm, kita buat mata penekuknya juga di 70 cm seperti itu ya sobat kreatif. Kita pasang mata penekuk dengan dudukan menggunakan baut juga agar mudah penyesuaian dan mudah mengganti posisi mata penekuk. Oke, dan baiklah, untuk penyesuaian dudukan dan mata penekuk sudah kita selesaikan juga ya sobat kreatif. Sekarang kita ke bagian yang cukup sulit menurut saya. Saya bilang sulit karena memang bagian ini kita harus benar-benar pelan dan hati-hati dalam pengerjaannya. Jadi kita buat bagian ujung mata penekuknya kawin dengan matras atau dies platnya. Jika sudut dies di 90 derajat, kita buat juga ujung mata penekuknya juga harus akurat ya di 90 derajat juga. Yang membuat sulit itu kalau memang kita membuatnya dengan cara manual seperti dalam video ya sobat kreatif, harus banyak yang diperhatikan. Ya tentunya kalau pakai alat seperti milling akan lebih mudah ya. Baiklah, dan keseluruhan mata penekuk sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke penyetelan tiap bagian antara dudukan, rangka, dies, pegas, dan lain-lain. Untuk bagian pegas, karena beban keseluruhan mata penekuk beserta dudukan cukup berat ya sobat kreatif, jadi kita berikan 2 buah pegas kembali untuk memberikan bantuan pada pegas atau pel dorong yang terpasang di bagian jalur as. Oke, dan inilah hasilnya, hasil akhir dari penyesuaian tiap bagian untuk bending platnya ya sobat kreatif. Sekarang kita tinggal memberikan stopper untuk menahan posisi ujung mata penekuk agar tidak goyang dan lari dari posisi seharusnya. Dengan kita bisa membuat di bagian dudukan mata penekuk dan memanfaatkan badan rangkanya. Oke, sudah sesuai semua ya sobat kreatif. Sekarang untuk bagian tersulit dalam pembuatan bending plat seperti ini sudah kita selesaikan. Jadi kita hanya tinggal memberikan beberapa penerapan pada bending platnya, seperti kaki-kaki, penguatan rangka, atas, dan lain-lain. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin kurang lebih seperti itu ya sedikit dari pengetahuan saya dalam pembuatan bending plat sistem press manual seperti ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, dan saya perlu menambahkan sedikit ya sebelum kita akhiri. Di bending plat yang saya buat kali ini saya memakai dongkrak 6 ton ya sebagai pendorong. Sebetulnya kalau mau ringan sobat kreatif bisa memakai dongkrak yang lebih besar, bisa pakai yang 20 ton atau di bawahnya ya. Itu pun kalau penekukan full di panjang 70 cm dengan ketebalan 4 mm ya. Di sini saya pakai yang 6 ton karena untuk pesanan dan kita sesuaikan budget yang masuk ya sobat kreatif. Baiklah, maaf dari setiap hilap kata dan dari lengahnya setiap praktek yang diperlihatkan, juga dari tiap lancangnya yang dituturkan ya sobat kreatif. Tetap semangat untuk semuanya. Berkah juga untuk tiap usahanya ya.
Terkadang untuk mencapai keberhasilan tidak selalu harus mulus dalam setiap perjalanan ya Sobat Kreatif. Tapi dalam setiap perjalanan menuju keberhasilan kita harus tulus dalam setiap rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.